Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa kelas 9 SMP sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan dengan selalu bersikap bersih. Pada kesempatan kali ini saya Musal Effendi, guru SMP Angka Salanut Pusat Sastra Negara Bandung mengajar bidang studi matematika akan menyampaikan pokok bahasan pada semester genap bab 5 yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Mari kita lanjutkan pada kompetensi dasar 3.5.2 yaitu menentukan kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga. Baiklah, kita mulai dengan sifat-sifat dua segitiga kongruen. Sifat pertama adalah ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang dengan bunyi sisi, sisi, sisi. Perhatikanlah gambar dua segitiga berikut ini, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Kalau kita lihat pada gambar dua segitiga ini ada tanda-tanda pada sisi yang sama dan pada sudut yang sama. Nah, kemudian pada sisi ya kita lihat ada sisi AB itu tandanya sama pada sisi PQ ya. Jika dan hanya jika AB maka PQ sehingga AB sama dengan PQ. Juga AC jika dan hanya jika AC maka PR AC sama dengan PR. Begitupun dengan BC juga sama dengan QR. Jadi karena ketiga sisi pada yang bersesuaian pada dua segitiga ini sama ketiganya dan ketiga pasang sudut bersesuaiannya juga sama besar, maka kedua segitiga ABC dan PQR ini adalah kongruen atau sama dan sebangun dengan menggunakan sifat ketiga sisi bersesuaian sama panjang, berbunyi sisi, sisi, sisi. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada contoh. Ada dua segitiga ABC dan segitiga KLM atau LKM sama ya. Buktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Pertanyaan A. Pertanyaan B, tentukan pasangan sudut yang sama besar. Baiklah, kita jawab atau kita buktikan. Cara membuktikan, kita lihat pada dua gambar segitiga ini apa yang sama. Ya. Oh, ternyata ketiga sisi bersesuaiannya sama dengan tanda-tanda sisi yang samanya. AB dan sisi KL memiliki tanda yang sama pada gambar, maka AB sama dengan KL, diketahui. AC juga dengan LM, tandanya sama, maka AC akan sama dengan LM. BC dan KM ya. BC dan KM itu tandanya sama pada gambar, maka BC akan sama dengan KM. Karena ketiga sisi dari pasangan kedua segitiga ini adalah sama, maka dua segitiga ABC dan KLM adalah kongruen, sama dan sebangun dengan menggunakan sifat sisi, sisi, sisi. Selanjutnya, pasangan sudut yang sama besar, yaitu sudut A akan bersesuaian dengan sudut L, maka sudut A sama dengan sudut L ya, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut M. Oke, selanjutnya sifat dua segitiga kongruen ya, sifatnya apabila pada dua buah segitiga ketiga sudutnya saja yang sama, tetapi tidak ada sisi yang bersesuaian memiliki tanda yang sama, maka belum tentu kedua segitiga ini KLM dan RST ini kongruen kalau hanya sudutnya saja yang sama. Ya, kita beralih pada slide nomor 5. Sifat dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, yaitu sisi, sudut, sisi. Perhatikanlah contoh berikut ini. Ada dua segitiga PQR dan segitiga XYZ. Pertama, buktikan kedua segitiga ini kongruen. Pertanyaan kedua, B, tentukan pasangan sudut yang sama besar. Nah, kita buktikan ya, mulai membuktikan. Ternyata kita buktikan ada sisi yang bersesuaian PQ dengan
YX itu tandanya sama pada gambar, jadi diketahui ya pada gambar, maka PQ sama dengan YX. Kemudian sebelum kita beralih pada PR, kita menjumpai sudut P yang sama dengan sudut Y, juga diketahui pada gambar, maka sudut P sama dengan sudut Y. Selanjutnya, sisi PR memiliki tanda yang sama dengan sisi YZ, juga diketahui pada gambar, sehingga PR sama dengan YZ. Nah, jadi kedua segitiga PQR dan segitiga XYZ ini adalah kongruen atau sama dan sebangun dengan menggunakan namanya sifat ya, P sifat daripada sisi sudut sisi. Baiklah, untuk pasangan sudut yang sama besar, ya jelas ini sudut P sama dengan sudut Y karena bersesuaian ya. Sudut Q bersesuaian dengan X, maka sudut Q sama dengan sudut X. Sudut R bersesuaian dengan sudut Z, maka sudut R sama dengan sudut Z. Mudah ya siswa kelas 9 sekalian, asal disimak dengan teliti. Baiklah, kita beralih selanjutnya slide ini. Untuk sifat selanjutnya adalah satu sisi dan dua sudut. Bisa berbunyi sudut sisi sudut, bisa sudut sudut sisi, atau bisa sisi sudut sisi ya. Nah, jadi dua sifat sekaligus disatukan di sini. Baiklah, pada gambar ini pertanyaannya, gambar ini kalau kita pisahkan adalah dua segitiga AEC dan segitiga BED. Buktikan kedua segitiga ini kongruen. Pertanyaan kedua, tuliskan pasangan sisi yang sama panjang. Baik, kita mulai membuktikan ya. Pertanyaan A. Sudut A ini pada gambar itu tandanya sama dengan sudut B, maka sudut A sama dengan sudut B, diketahui ya. Kemudian ada AE memiliki tanda yang sama dengan BE pada gambar, diketahui, maka AE sama dengan BE, alasannya diketahui pada gambar. Selanjutnya kita beralih pada sudut AEC, ini E di sebelah kiri. Dan sudut apalagi BEDB di sebelah kanan. Itu sama pada satu titik sudut E. Namanya bersudut bertolak belah belakang. Akan sama besarnya. Jadi di sini kita ingat kepada sifatnya sudut, sisi sudut. Oh, ada ya sifat sisi sudut sudut, sisi sudut atau sudut sudut sisi, sehingga kedua segitiga AEC dan segitiga BED ini adalah kongruen atau sama dan sebangun. Pertanyaan B, pasangan sisi yang sama panjang yang mana sih? AE sama dengan BE, bersesuaian ya. AC bersesuaian dengan BD ya. Kemudian CE bersesuaian dengan DE. Baik ya, untuk ini lebih jelasnya maka kita ambil satu kesimpulan ya. Untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga kongruen, itu adalah terlebih dahulu tentukan sudut-sudut yang sama besar atau sisi-sisi yang sama panjang. Jika segitiga-segitiganya belum diketahui kongruen, terlebih dahulu harus diperiksa atau dibuktikan apakah segitiga tersebut kongruen atau tidak. Baik, kita beralih kepada slide selanjutnya, contoh ya ini. Contoh lagi nih, ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Ya, pada soal sudah diketahui kongruen, sudah diketahui, yang ditanyakan panjang sisi PQ dan besar sudut R. Oke, karena segitiga PQR ini tidak lengkap ya, tidak selengkap pada segitiga ABC. Pertama, posisi segitiga PQR kita samakan saat sudut bersesuaiannya. Mengapa? Patokan dari sudut siku-siku P. Dengan ini, maka dia berbalik, R jadi di atas, Q jadi di kanan, P jadi di kiri ya. Kita jawab, panjang PQ dulu ya. Panjang PQ ini ternyata karena dia sudah kongruen bersesuaian dengan AB. Sedangkan AB panjangnya 5,2 cm. Maka PQ juga panjangnya 5,2 cm. Selanjutnya sudut B ini bersesuaian dengan sudut Q, maka kalau sudut B 49 derajat, sudut Q juga 49 derajat, sehingga sudut R bisa kita cari. Bagaimana caranya? Besar sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat,
Jadi sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi kedua sudut yang diketahui ini ditambahkan, yaitu 90 derajat ditambah 49 derajat adalah 139 derajat. Jadi besar sudut R adalah 180 derajat dikurangi 139 derajat sama dengan 41 derajat. Mudah ya siswa sekalian untuk kekongruenan. Baik, kita ambil kesimpulannya. Sudah kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau hanya sudut saja untuk kekongruenan itu belum tentu kongruen dua segitiga tersebut kalau sisi bersuaiannya tidak sama panjang. Nah, kita beralih kepada segitiga yang sebangun. Syarat dua segitiga sebangun ya. Dua segitiga sebangun itu apabila dua segitiga memiliki sudut-sudut yang bersuaian sama besar. Sudutnya dulu yang bersuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi bersesuaiannya sebanding, maka kedua segitiga itu akan sebangun. Ya, jadi sudut dulu. Kalau sudut ketiga pasang sudutnya sama besar, ya, maka sisi bersesuaiannya akan sebanding. Jadi sebenarnya cukup dari sudutnya saja yang sama, maka dua segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Contoh ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. A sama dengan P, B sama dengan Q, sudut C sama dengan sudut R. Karena ketiga sudut pasang sudutnya sama, maka segitiga ABC dan segitiga PQR ini akan sebangun. Dan dia memiliki perbandingan, maka AB berbanding PQ akan sama dengan AC berbanding PR. Dengan sama juga dengan BC berbanding QR. Baiklah, selanjutnya slide nomor 11 ya. Kita ada contoh dua segitiga ABC dan segitiga XYZ. Panjang-panjang sisinya sudah diketahui seperti ini ya. Oke, jelaskan apakah sebangun, tentukan panjang sisi yang bersuaian sebanding, hitunglah panjang AC dan YZ. Baik, kita buktikan dulu kesebangunannya. Pada slide nomor 12, sudut A bersesuaian dengan sudut X, maka akan sama A dengan X ya, B dengan Y, C dengan Z. Oke. Maka karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kedua segitiga ini ABC dan segitiga XYZ ini adalah sebangun. Jadi memiliki perbandingan yang sama untuk sisi bersesuaian AB bersesuaian dengan XY, maka AB berbanding XY itu akan sama dengan yang lainnya ya, dengan BC ya. Berbanding YZ, BC berbanding YZ. Kemudian akan sama juga dengan AC berbanding XZ gitu ya. Nah, selanjutnya pada slide nomor 13 kita cari panjang AB-nya. AB berbanding XY bersesuaian akan sama dengan AC berbanding XZ yang bersesuaian ya. Memiliki perbandingan yang sama. Substitusikan atau gantikan angka-angka atau panjang sisi yang sudah diketahui seperti ini. Setelah itu, lakukan perkalian silang. 12 kali AC, 12 AC, 8 kali 10, 80. Maka panjang AC adalah 80 bagi 12 sama dengan 6,67. Jadi panjang AC adalah 6,67 cm. Begitupun dengan menentukan panjang YZ, yaitu yang bersesuaiannya AB berbanding XY, BC berbanding YZ. Dari mana nih? Kan BC berbanding YZ. Tuh ya. Dan substitusikan atau gantikan pada angka-angka atau panjang sisi yang sudah diketahui. Lakukan sama perkalian silang. 8 kali YZ, 8 YZ sama dengan 6 kali 12 adalah 72. Jadi YZ sama dengan 72 bagi 8. Ya, dengan demikian panjang YZ adalah 9 cm. Demikianlah siswa sekalian, semoga kalian dapat memahaminya. Dan apabila masih belum paham, tontonlah berulang-ulang video ini. Selamat menyaksikan tayangan video ini dengan mengulangnya kembali di rumah dan kerjakan latihannya pada buku paket pegangan kalian ya. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.